Sobat Vidivisi mungkin pernah merasakan saat kencing, rasanya ingin kencing tapi sudah tidak ada urinnya lagi. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh retensi urin. Pada pria, kondisi ini sering diakibatkan oleh pembesaran prostat dan kanker prostat. Sementara pada wanita, penyumbatan aliran urin kerap disebabkan oleh kandung kemih turun. Mengapa demikian? Apakah retensi urin bisa disembuhkan? Untuk mengetahui detailnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Prof. Harina R. Harjo, spesialis urologi, berikut ini. Apa definisi retensi urin? Definisi dari retensi urin adalah tidak keluarnya urin yang sudah terkumpul di kandung kemih. Biasanya setelah kandung kemih penuh, seseorang itu bisa mengeluarkan kencing dengan lancar, tetapi ini tersendat, bahkan sampai tidak bisa keluar sama sekali sehingga menimbulkan rasa nyeri dan rasa penuh di kandung kemih. Apa penyebab dari retensi urin? Penyebab retensi urin ini bermacam-macam, bisa karena faktor dari saluran kemihnya sendiri atau faktor-faktor urologis ya, seperti pembesaran prostat, entah itu jinak atau bisa juga disebabkan karena kanker prostat. Kemudian bisa juga disebabkan karena batu misalnya di saluran kemih yang menyumbat aliran keluar. Tetapi di lain pihak juga bisa disebabkan karena penyakit-penyakit lain yang menyebabkan gangguan kontraksi dari kandung kemih. Seperti contohnya diabetes mellitus atau penyakit gula, kemudian penyakit stroke, penyakit di tulang belakang, atau pernah terjadi jatuh atau trauma yang mengenai kepala atau tulang belakang. Apa saja faktor resiko retensi urin? Ya, jadi faktor resiko tadi harus dibedakan apakah ada faktor resiko ke arah saluran kemih, misalnya pada jenis kelamin pria tentunya akan lebih beresiko untuk terjadinya pembesaran prostat jinak atau kanker prostat, sedangkan pada perempuan tidak, karena perempuan tidak memiliki prostat. Tetapi pada perempuan bisa terjadi yang dinamakan turun organ panggul atau prolaps organ panggul. Nah, itu juga bisa menghambat aliran urin untuk keluar ke dunia luar waktu sudah terkumpul di dalam kandung kemih. Nah, itu semua merupakan faktor risiko dari masing-masing jenis kelamin. Tetapi ada yang keduanya beresiko seperti tadi, pernah terkena stroke atau pernah ada penyakit saraf yang lain, penyakit tulang belakang, dan juga yang paling sering tentunya adalah diabetes. Bagaimana pengobatan retensi urin? Pengobatan dari retensi urin apabila terjadi akut ya, terjadi tiba-tiba tidak bisa kencing, tentunya harus segera mencari pertolongan ke rumah sakit untuk dikeluarkan kencingnya, yaitu biasanya dengan pemasangan kateter ke dalam kandung kemih. Ada juga retensi urin yang terjadi secara perlahan-lahan atau kronik, biasanya itu tidak mampet sama sekali, tapi masih keluar sedikit-sedikit tetapi hanya menetes, bahkan kadang-kadang terasanya seperti mengompol. Karena mengompolnya itu sebenarnya adalah kantong kencing yang penuh sekali, kemudian luber sehingga timbullah mengompol. Apabila ditemukan hal-hal seperti itu, segeralah untuk mencari pertolongan ke rumah sakit. Bagaimana pencegahan retensi urin? Pencegahan retensi urin tentunya adalah untuk mencegah ya penyakit-penyakit seperti diabetes, penyakit stroke dengan mempraktekkan gaya hidup sehat ya, berolahraga, makan makanan yang sehat. Dan untuk khususnya untuk laki-laki di atas usia 50 tahun sudah harus dievaluasi tentang prostatnya. Pemeriksaan PSA, kemudian pemeriksaan laju pancaran kencing agar menghindari terjadinya retensi urin yang benar-benar total sampai macet. Sekian pembahasan mengenai retensi urin. Saya Profesor Harina Erliantira Harjo. Sampai jumpa di tema berikutnya.